Bu, ini kan lagi zamannya normal nih. Ibu kan dulu penyintas kanker, jadi ibu kalau ketemu orang nggak usah deket-deket lah, jangan lupa pakai masker. Terus ibu tuh kalau ketemu orang suka pengen meluk atau apa nggak usah, jadi dari jauh aja minimal 1 sampai 1,5 meter. Aku kan udah pernah bilang sama ibu. Oh iya, ini kan ibu kan ini kan sehat makanannya, nambah-nambah imunitas nih. Makan ini lihat antioksidan, ini sayur mayur, ini ada teh hijau, ada teh kelor, ada daun kelor, ada ini ada teh obat nih, teh hijau yang kental banget. Jadi imunitas ibu tambah, apalagi empon-empon. Tapi tetap aja protokol new normal tuh harus dijalani, Iya, nggak boleh iya, deket-deket, iya, harus iya. pakai masker. Iya. Ya pokoknya nggak boleh degil lah itu. Iya, oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nesa, Ya Bu, dari mana? dari ibu-ibu pengajian Bu. Boleh masuk nggak Bu? Bentar. Kalau misalkan mau masuk kita ada protokolnya, bentar ya. Oke. Galak. Maklum ya, Nes. Iya Bu. Bu, Sari. barusan dari tempatnya Pak Marianto Bu. Oh, apa kabar dia? Baik Bu, dapat salap dari beliau Bu. Oke, gimana dia? Sehat Bu, udah agak mendingan, cuma tabung oksigennya Bu, itu yang dipakai yang kecil, yang gede nggak dipakai Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kita telepon aja ya dia ya. Ya, dibersihin dulu. Nah. Halo Pak Marianto, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Sudah selesai kemonya? Sudah. Untuk yang tahap pertama sudah. Tinggal nunggu evaluasi. Alhamdulillah. Tabung oksigennya berguna Pak? Masih dipakai? Alhamdulillah masih dipakai Bu. Berguna banget buat saya. Sangat membantu. Oh, oke. Gimana Pak dalam keadaan COVID begini? Dalam keadaan COVID begini emang ada kendala. Kendalanya ya mungkin di administrasinya agak ribet karena kan butuh prosedur protokol kesehatan kan otomatis kan harus berjalan juga. Kalau Bapak jadi gubernur tuh apa sih yang Bapak mau lakukan? Kalau saya jadi gubernur ya untuk kesehatan masyarakat itu nomor 1. Fasilitas-fasilitas kesehatan kita perlengkap, kita perbanyak, kita permudah. Jadi masyarakat itu kalau mau berobat itu ya nggak terlalu proses yang berbelit-belit. Ngantri itu bisa 4 jaman. 4 jam nunggu. Kan itu kan buang-buang banget waktu dan tenaga itu, Bu. Capek ya Pak ya? Iya, kalau tadi kan Ibu nanya ke saya kalau saya jadi gubernur. Nah sekarang berbalik nih. Kalau Ibu yang jadi gubernur gimana? Yang mungkin yang Ibu akan lakukan ini buat kami-kami. Bapak nanya saya. Kalau saya jadi gubernur Pak, saya sebagai sesama penyintas kanker, saya mau bikin rumah sakit kanker khusus untuk orang Jakarta. Ya, itu kan rumah sakit Sumber Waras kan udah dibeli sama pemerintah DKI. Tapi belum dijadiin rumah sakit kanker. Nah saya pengen itu kita jadikan rumah sakit kanker sehingga orang Jakarta itu berobatnya di rumah sakit kanker daerah Jakarta. Jadi kalau RSCM atau Darmais itu tuh orang dari luar Jakarta. Iya, jadi mudah-mudahan ngantrinya nggak terlalu panjang. Betul. Langsung bisa dilayani. Betul. 15 menit gitu. Iya. Pak, oh kenapa Bu? Nih Bu Emi, saya mau tanya untuk makanannya gimana ya? Ibu kan udah dinyatakan bersih nih selama 2 tahun. Jadi saya mau minta pendapat dari Ibu Emi untuk masalah makanan untuk suami saya. Makanan?
Oh iya, kenapa Bu? Kalau daging gimana Bu? Itu boleh dikonsumsi atau enggak Bu? Oh daging, dokternya bilang apa? Kata dokter kalau daging sih untuk penderita kanker nggak boleh ya karena itu akan memicu sel kankernya katanya Bu. kanker baru. Sekarang kata dokternya boleh karena kan si Bapak berat badannya turun jadi boleh makan daging karena sangat membutuhkan nutrisi Bu. Dokternya bilang boleh kan? Iya emang boleh. Soalnya kalau lagi kemo itu darahnya turun, HB-nya, leukositnya turun. Jadi untuk naikkannya itu memang kita harus makan daging, telur, ayam. Iya. Tapi ya kalau daging nggak usah banyak-banyak. Ya sayur, buah-buahan gitu. Yang nggak usah mahal-mahal tapi pokoknya harus makan yang bagus. Kalau mie instan gimana Bu? Hah? Mie instan? Jangan. Mie instan itu ada pengawet. Pokoknya yang kaleng-kalengan, yang instan-instan jangan dikasih Bu, karena itu ada pengawet. Lalu juga makanan yang ada MSG, jajanan gitu, pakai MSG. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi yang sehat ya Pak. Ya sampai ketemu lagi. Iya, Iya, terima kasih Bu Bu. Emi. Sekarang mari kita dengarkan Dr. Ahmad Hudoyo, spesialis paru-paru dan konsultan onkologi. Beliau adalah dokter yang merawat saya pada saat saya berobat untuk kanker paru-paru yang saya derita. Dan beliau ini juga sudah seperti menjadi dokter keluarga karena anak saya yang sulung itu asma dari umur 5 tahun dirawat oleh Dr. Ahmad Hudoyo. Nah, dokter, saya ini kan sudah bersih sebetulnya dari kanker ya, udah nggak terdeteksi. Seberapa aman sih orang seperti saya pernah kena kanker tapi sekarang sudah bersih pada saat pandemi COVID-19 ini dok? Tergantung dari lingkungan tempat tinggal, masuk zona mana. Kalau zona hijau dan kuning masih aman. Kalau zona merah, apalagi kalau hitam, ya tentu tidak aman. Kemudian riwayat pengobatan. Riwayat pengobatan, kankernya dulu apa? Ya, pengobatan itu bisa kemoterapi, bisa radioterapi, bisa terapi target, dan imunoterapi. Saya terapi target kan ya dok ya, saat ini saya ikut terapi target. Nah, kalau terapi target atau imunoterapi itu aman, karena tidak menurunkan imunitas. Kalau dulu punya riwayat kemoterapi atau radioterapi, itu memang imunitasnya menurun. Iya. Faktor ketiga yang perlu diperhatikan lagi tentang faktor komorbid. Nah, faktor komorbid ini adalah penyakit-penyakit penyerta selain kanker. Nah, satu, hipertensi, 2 kencing manis atau diabetes, 3 jantung, 4 COPD atau PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik. Nah, itu biasanya disebabkan oleh merokok dalam jangka panjang. Gejalanya adalah sesak napas yang terus-menerus, yang kalau sudah kronik betul akan menyebabkan tidak bisa lepas dari oksigen. Jadi setiap hari harus pakai oksigen. Nah, faktor komorbid lain yaitu riwayat penyakit asma. Tapi kalau yang sekarang sedang berobat, itu sedang kemoterapi, sedang radioterapi, itu mereka harus ke rumah sakit. Ya di sana kan rumah sakitnya tidak ada khusus, hanya tidak ada yang independen. Pengobatan kemoterapi, pengobatan radioterapi itu semua nempel di rumah sakit kan dok di Indonesia ini, nggak ada yang independen dia. Itu resikonya bagaimana itu buat mereka? Harus bolak-balik ke rumah sakit, terpapar dan sebagainya. Rumah sakit sekarang sudah dizonasi. Ya. Jadi rumah sakit khusus memang ada tempat khusus untuk kemoterapi atau radioterapi yang terpisah dengan penyakit-penyakit infeksi, apalagi dengan COVID-19 ini. Jadi lebih aman. Oh, zonasi saja. Ya. Tapi tetap nempel di rumah sakit, di dalam rumah sakit itu ada zonasinya. Ya, dok, kalau untuk new normal baru nih dok,
untuk yang sedang berobat dan untuk orang-orang seperti saya yang sudah lepas dari pengobatan, kankernya tidak terdeteksi, tapi tetap ada resiko untuk relapse ya. Itu bagaimana saran-saran dokter untuk masuk ke normal baru? Ya, nah alhamdulillah Mbak Emi ini sudah termasuk penyintas atau survive. Saya sudah survive ya dok ya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Ya sudah, karena dari hasil PET scan terakhir kan sudah bersih. Nah, hanya memang perlu maintenance. Kalau sudah survive dari kanker berarti sudah bisa hidup berdamai dengan kanker. Berdamai dengan kanker. Nah ini sama dengan kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Gimana itu damai dengan COVID-19 tuh dok? Nah, jadi tetap dua-duanya ini antara kanker dan COVID-19 ini mirip. Nah, mirip masih menjadi misteri untuk dunia kedokteran karena sama-sama satu belum punya vaksinnya, yang kedua sama-sama misterinya. Kanker ini belum tahu penyebabnya apa, tetapi bisa menimbulkan fatal. Nah, juga COVID ini karena kita belum punya vaksin, belum punya obat yang tepat, jadi bisa menimbulkan situasi yang fatal. Oleh karena itu, untuk new normal ini harus punya persiapan juga. Nah, persiapannya sama dengan kita mengikuti protokol nasional. Nomor 1 tetap memakai masker, jangan lupa. Kemudian cuci tangan, dan yang ketiga social distancing. Ya, yang keempat menghindari kerumunan. Itu saja. Untuk maintenance kanker sendiri kan yang tahu planning dan programnya dokter. Jadi harus selalu konsultasi dengan dokter. Itu tadi dengan cara telemedicine. Telemedicine konsultasinya, iya. Bagaimana menjaga positive mind ya? Jadi sikap positif, attitude atau pemikiran yang positif bagi penderita maupun penyintas kanker ini di masa pandemi COVID-19 ini, dok? Sikap syukur. Kita mensyukuri, menikmati apa yang saat ini sudah kita dapatkan. Dengan cara sikap bersyukur ini akan meningkatkan imunitas. Jadi saya boleh ke mall, dok? Kalau umur kita masih 35-40 ya silakan. Tapi kalau lebih dari 50 ya kalau tidak penting sekali lebih baik di rumah. Di rumah aja. Tetap belum bisa ya. Tetap belum bisa. Baik Dokter Ahu, terima kasih. Oh ya, sama-sama ya. Mudah-mudahan kita saling berdoa, mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Ya, terima kasih dok. Saat ini saya jadi ingat teman saya, Nindi Elise, yang juga baru saja selesai berobat dan pada saat pandemi masih berobat dan saat ini sedang menikmati masa-masa di mana dia sudah selesai pengobatannya. Apa kabar? Halo Mbak Emi, apa kabar? Sehat-sehat kan? Iya, kamu juga segar sekali. Sudah selesai pengobatannya? Ya, kebetulan kemarin bulan Maret terakhir kemo dan pemeriksaan lagi kan, dan ternyata dokter menyimpulkan bahwa saya sudah dalam kondisi bersih atau clean untuk saat ini. Puji Tuhan, senang sekali ya. Bisa ceritain nggak selama masa pengobatan Nindi, singkat aja? Jadi kan kalau saya ngalamin kanker itu, divonis kanker itu tahun 2018, payudara sebelah kiri, stadium 4. Dan saya harus jalanin yang namanya kemo dulu, habis itu diangkat, habis itu radiasi, habis itu suntik yang namanya Herceptin sebanyak 17 kali. Tapi bulan November ada lagi benjolan sebelah kanan, di kemo dulu 4 kali. Setelah itu ternyata hasilnya masih makin membesar, bukannya hilang. Akhirnya diputuskan untuk diangkat lagi dan kemo lagi yang berikutnya gitu. Kemo radiasi lagi nggak yang kedua kalinya?
Nah, yang kedua kali tuh nggak radiasi Mbak Emi, karena waktu kemo terakhir itu sebetulnya dokter tuh udah punya alternatif kalau memang belum sembuh benar, belum bersih, nanti pengobatannya akan ditingkatkan ke pengobatan tingkat advance. Ternyata hasilnya saya bersih Mbak Emi, clean, dan Juni harus balik lagi kan Juni kemarin saya balik lagi masih dinyatakan bersih juga. Dokter bilang Oktober baru kamu balik lagi. Jadi check up 3 bulanannya 3 bulanan gitu deh Mbak Emi. Hebat, selamat. Jadi selama pandemi kemarin bagaimana? Apa yang dilakukan? Ya Mbak Emi, kita tahu sebagai penyintas kanker kan kita harus lebih hati-hati karena kita adalah orang-orang yang rentan. Nah, apalagi kemarin kan dari mulai Januari, Februari, Maret itu kan saya masih kemo tuh, harus bolak-balik ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu kan gudangnya penyakit, jadi kita benar-benar harus hati-hati. Seperti biasa sih, tetap harus ikutin namanya aturan ya, protokoler COVID dari pemerintah, kayak masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, nggak boleh nyentuh wajah, gitu. Iya. Ya apa namanya, ya kita jaga diri ya, karena kita tahu kelemahan kita lebih banyak jaga diri. Persiapan new normal bagaimana ini, Nindi? Ya Mbak Emi, seperti kita tahu, pasti Mbak Emi juga sama kan, kita kan orang-orang yang rentan, penyintas kanker adalah orang-orang yang rentan. Jadi kita harus jaga diri kita, harus ikutin aturan pemerintah. Sebetulnya itu bukan tentang diri kita juga, tapi juga karena kita orang yang rentan, takutnya kita menjadi carrier, pembawa, nanti orang lain bisa terkena. Jadi ini masalahnya bukan tentang diri kita, tapi juga tentang orang lain, tentang peduli kepada orang lain, tentang peduli kepada sesama. Karena itu kita harus atuhi protokol, aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk tetap memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan lain-lain. Gitu Mbak Emi. Kata dokter Ahu tadi, katanya belum boleh ke mall. Jadi kita mesti sabar dulu katanya, jangan ke mall dulu kalau nggak perlu katanya. Iya, benar Mbak Emi. Kita nggak boleh ke mall dulu, kita paling-paling ya ke mall itu juga cuman ke supermarket beli kebutuhan sehari-hari gitu kan. Makanan, ya. Setelah itu ya jangan kemana-mana dulu, gitu. Pulang ke rumah mandi kan? Iya, jadi kita kayak orang parno ya, dikit-dikit mandi, tapi kan itu memang nggak perlu. OCD, kayak OCD, cuci tangan berapa kali. Nindi ini luar biasa kan, operasinya 2 kali. Nah itu kan luar biasa 2 kali, tapi tetap aja cantik, tetap kemana-mana, tetap nyanyi. Itu menjaga sikap positif itu gimana? Apa yang bisa dibagi? Nah seperti Mbak Emi juga kan, kita tahu bahwa penyintas kanker itu kematian itu seperti ada di depan pintu. Dia udah ngetok kita, kematian itu udah ngetok pintu kita gitu. Tinggal masuk, ngetoknya udah dia, tinggal masuk ngelangkah. Iya. Makanya untuk itu kita harus bersikap positif, kita harus tetap happy, kita harus berpikir bahwa kita waktu tuh udah nggak banyak lagi, jadi nggak boleh ada benci, nggak boleh ada baper, nggak boleh ada iri hati. Kalau ada masalah selesaiin hari ini. Jadi kita melakukan semua yang baik-baik, semua yang tidak menimbulkan sakit hati kita. Jadi kita berbuat baik buat orang lain seolah-olah besok itu kita dipanggil Tuhan gitu, tapi kita belajar seolah-olah kita masih hidup 1000 tahun lagi, gitu Mbak Emi. Iya, kita mesti menularkan sikap positif ini ke banyak orang. Karena banyak orang itu yang begitu didiagnosa kanker, mereka seperti kiamat ya. Jadi langsung down, langsung apa. Kita harus memang banyak-banyak berbagi, Nindi. Terima kasih sekali ya. Terima kasih Mbak Emi, aku juga senang sekali Mbak Emi video callin aku, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa sharing-sharing, ngobatin rasa kangen gitu. Dan aku lihat Mbak Emi tetap cantik, tetap semangat, seneng banget kok Mbak Emi. Iya, kita belum sempat ya ketemu-ketemu, nanti lah kalau udah aman ya ketemu, ngopi-ngopi nanti ya. Sekarang ya gini aja dulu ya. Dah, dari jauh begini aja sekarang ya.
Iya Mbak Emi. Ikannya dari Jaya aja. Oke.